Era baru telah tiba. Kita sedang menyaksikan revolusi teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kecerdasan buatan, atau AI, sudah ada di sini. Teknologi ini tidak hanya ada di film fiksi ilmiah, tetapi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. AI mungkin terdengar rumit, tapi sebenarnya sudah mengubah hidup kita dengan cara yang sangat nyata. Dari ponsel pintar yang kita gunakan hingga rumah pintar yang kita tinggali, AI ada di mana-mana. Sederhananya, AI membuat mesin bisa berpikir seperti manusia. Mesin-mesin ini bisa belajar dari pengalaman, beradaptasi dengan informasi baru, dan bahkan membuat keputusan yang kompleks. Mereka belajar dari data dan membuat keputusan berdasarkan analisis yang mendalam. Data adalah bahan bakar dari AI, dan semakin banyak data yang kita miliki, semakin pintar mesin-mesin ini. Teknologi ini sangat canggih dan mengubah berbagai bisnis, dari usaha kecil sampai perusahaan besar. AI membantu bisnis untuk lebih efisien, mengurangi biaya, dan meningkatkan produktivitas. AI membawa efisiensi, pertumbuhan, dan peluang baru. Di pabrik-pabrik, AI membantu meningkatkan produksi dan mengurangi kesalahan manusia. Dalam dunia bisnis, AI membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Indonesia berada di ambang revolusi AI. Dengan populasi yang besar dan ekonomi yang berkembang, kita memiliki potensi besar untuk memanfaatkan teknologi ini. Kita punya potensi untuk jadi yang terdepan, tapi kita harus bertindak sekarang. Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi sangat penting untuk mendorong inovasi AI di Indonesia. Mari kita jelajahi dunia AI yang seru ini, dan pahami bagaimana AI bisa memberdayakan bisnis di Indonesia. Dengan pemahaman dan penerapan yang tepat, AI bisa menjadi kunci untuk masa depan yang lebih cerah dan lebih maju. AI berdampak pada hampir semua sektor. Teknologi ini telah merambah ke berbagai bidang, membawa perubahan signifikan dalam cara kita bekerja dan hidup. Mari kita lihat beberapa contohnya, dari kesehatan hingga keuangan, pertanian, transportasi, dan banyak lagi. Di bidang kesehatan, AI bisa menganalisis gambar medis, membantu dokter mendiagnosis penyakit lebih awal. Teknologi ini memungkinkan deteksi dini penyakit yang sebelumnya sulit terdeteksi. AI juga bisa menyesuaikan perawatan untuk setiap pasien, memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi berdasarkan data medis individu. Ini meningkatkan efektivitas perawatan dan hasil kesehatan pasien. Di bidang keuangan, AI bisa mendeteksi penipuan dan menilai risiko kredit, membantu lembaga keuangan membuat keputusan yang lebih baik. Dengan analisis data yang canggih, AI dapat mengidentifikasi pola yang mencurigakan dan mencegah kerugian finansial. Di bidang pertanian, AI bisa menganalisis pola cuaca dan kondisi tanah, membantu petani memaksimalkan hasil panen. Teknologi ini memungkinkan pertanian yang lebih cerdas dan efisien, mengurangi pemborosan sumber daya. AI juga mengubah transportasi, pendidikan dan manufaktur. Di transportasi, AI membantu dalam navigasi dan manajemen lalu lintas. Di pendidikan, AI menyediakan pembelajaran yang dipersonalisasi untuk siswa. Di manufaktur, AI meningkatkan efisiensi produksi. Script friptisi. Banyak bisnis sudah merasakan manfaat AI. Contohnya, Gojek, perusahaan Indonesia, menggunakan AI untuk optimasi rute dan deteksi penipuan. Halodoc, platform kesehatan, menggunakan AI untuk menghubungkan pasien dengan dokter. Mesin pencari Google yang didukung AI digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Kisah sukses ini menunjukkan kekuatan AI dan menginspirasi kita untuk menjelajahi potensinya dalam bisnis kita sendiri. Dunia AI terus berkembang. Berikut beberapa tren yang perlu diperhatikan. Hyperpersonalisasi, di mana AI akan menyesuaikan produk dan layanan dengan kebutuhan individu. Otomatisasi berbasis AI, yang akan mengotomatiskan lebih banyak tugas, membebaskan waktu manusia untuk kreativitas dan inovasi. Edge computing, di mana AI akan diproses lebih dekat ke sumber data, membuatnya lebih cepat dan efisien. Tren ini akan membentuk masa depan bisnis. Sangat penting untuk tetap mendapat informasi, beradaptasi dengan perubahan ini. Kalian tidak perlu jadi perusahaan teknologi raksasa untuk menggunakan AI. Begini caranya untuk memulai. Pertama, identifikasi masalah bisnis kalian. Pikirkan tantangan apa yang bisa dipecahkan dengan AI. Selanjutnya, mulai dari yang kecil. Mulailah dengan proyek percobaan dan kembangkan secara bertahap. Dan jangan lupa untuk berkolaborasi dengan para ahli. Bermitra dengan perusahaan AI atau rekrut orang yang ahli.
Berinvestasi dalam AI mungkin tampak menakutkan, tetapi manfaat jangka besar berpotensi besar. Revolusi AI sudah tiba. Indonesia punya potensi untuk menjadi pemimpin di bidang ini. Kita punya generasi muda yang melek teknologi, dan ekonomi digital yang berkembang pesat. Pemerintah, bisnis, dan individu harus bekerja sama. Kita perlu berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan AI. Kita perlu mendukung startup AI, dan kita perlu membekali tenaga kerja kita dengan keterampilan masa depan. Meskipun potensi AI sangat besar, kita juga harus memperhatikan tantangan dan pertimbangan etisnya. Penggantian pekerjaan adalah salah satu kekhawatiran utama. Banyak pekerjaan yang saat ini dilakukan oleh manusia dapat diotomatisasi oleh AI, yang dapat menyebabkan pengangguran. Namun, ini juga membuka peluang baru untuk pekerjaan yang lebih kreatif dan strategis. Penting bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan tenaga kerja mereka, agar dapat beradaptasi dengan perubahan ini. Privasi data juga menjadi isu penting dalam adopsi AI. Otomatisasi AI dapat menggantikan peran pekerjaan tertentu, sehingga membutuhkan pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Privasi data adalah aspek lain yang tidak boleh diabaikan. AI sangat bergantung pada data, dan ini menimbulkan kekhawatiran tentang penggunaan informasi pribadi yang bertanggung jawab dan etis. Perusahaan harus memastikan bahwa data yang mereka kumpulkan dan gunakan dilindungi dengan baik dan tidak disalahgunakan. Selain itu, ada juga masalah bias dan keadilan dalam algoritma AI. AI sangat bergantung pada data, menimbulkan kekhawatiran tentang penggunaan informasi pribadi yang bertanggung jawab dan etis. Bias dan keadilan adalah tantangan lain yang harus dihadapi. Algoritma AI dapat mewarisi bias dari data yang digunakan untuk melatihnya, yang berpotensi menyebabkan hasil yang tidak adil atau diskriminatif. Ini bisa berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan algoritma yang adil dan tidak bias. Algoritma AI dapat mewarisi bias dari data yang digunakan untuk melatihnya, yang berpotensi menyebabkan hasil yang tidak adil atau diskriminatif. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan harus melakukan pengujian dan evaluasi yang ketat terhadap algoritma mereka. Mereka juga harus melibatkan tim yang beragam dalam proses pengembangan, untuk memastikan bahwa berbagai perspektif dan pengalaman dipertimbangkan. Mengatasi tantangan ini secara proaktif sangat penting untuk memastikan bahwa AI dikembangkan dan diterapkan secara bertanggung jawab. Mengatasi tantangan ini secara proaktif sangat penting untuk memastikan bahwa AI dikembangkan dan diterapkan secara bertanggung jawab, memberi manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan pendekatan yang tepat, AI dapat menjadi alat yang sangat kuat untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan kesejahteraan manusia. Namun, kita harus selalu ingat bahwa teknologi ini harus digunakan dengan bijak dan etis. Hanya dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa AI benar-benar membawa manfaat bagi semua orang. Pemerintah Indonesia memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan AI, berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, mendanai inisiatif penelitian AI dan mendukung pengembangan teknologi AI, mengembangkan bakat AI, menerapkan program dan inisiatif pendidikan untuk membekali tenaga kerja dengan keterampilan terkait AI, menciptakan lingkungan peraturan yang mendukung, menetapkan pedoman dan peraturan yang jelas untuk penggunaan AI yang etis dan bertanggung jawab. Dengan mengambil pendekatan proaktif, pemerintah dapat memposisikan Indonesia sebagai pemimpin dalam lanskap AI global. AI bukan hanya kemajuan teknologi. AI adalah katalis untuk pertumbuhan, inovasi, dan kemajuan. Dengan merangkul AI, bisnis di Indonesia dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, menciptakan produk dan layanan baru, mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar global. Masa depan sudah ada di sini. Mari kita manfaatkan peluang yang dihadirkan oleh AI dan bangun masa depan yang lebih cerah untuk Indonesia.